Gimana sih pola kerjasama bisnis yang adil dan anti ribut? Kita bahas ya. Oke, teman-teman semua, banyak di antara kawan-kawan saya pada saat mereka curhat, mereka mencurhatkan tentang pola kolaborasi ataupun kerjasama bisnisnya. Tak jarang di antara mereka yang awalnya niatnya adalah sama-sama menumbuhkan, sama-sama tumbuh, kolaborasi atas dasar visi dan value yang sama, ujung-ujungnya ribut gitu kan. Nah, ini poin penting harus kita bahas. Kerjasama bisnis itu kayak dua mata pisau gitu ya, bisa jadi cara cepat untuk sukses dan bisa jadi jalan untuk konflik buat kita. Tak jarang saya pribadi mengalami di mana dulunya adalah teman baik, saat bisnisnya tidak baik-baik saja, tiba-tiba sudahan dan silaturahmi tidak terjalin gitu ya. Padahal kita baik-baik saja. Yang akhirnya mereka tiba-tiba menjauhi kita gitu kan. Padahal di bisnis kita profesionalisme saja. Ini tuh poin awalnya. Jadi awalnya baik-baik tapi jadi gak baik gara-gara kolaborasi bisnis yang tidak baik. Nah, ini pelajaran buat Anda semua. Jangan pernah mulai bisnis bahkan sama keluarga atau saudara tanpa perjanjian kerjasama tertulis. Nah, banyak di antara kita melihat, udahlah, ini kan kita saudara ya, kita kan friend nih, udah lama nih, udahlah santai jalan dulu aja. Tapi yang terjadi adalah banyak cerita di antara sahabat, kerabat yang mereka mulai bisnis tanpa ada perjanjian tertulis, ujung-ujungnya berantem. Maka kerjasama tertulis ini bukti peduli kita pada hubungan untuk melindungi di masa yang akan datang, di masa depan. Menurut para ahli hukum bahkan sebagian besar sengketa bisnis itu terjadi bukan karena niat yang jahat, niatnya mah benar, tapi karena asumsi dan ekspektasi yang tidak dikomunikasikan di awal. Maka perjanjian bisnis ini adalah alat komunikasi yang paling jelas. Ini adalah peta sebuah bisnis. Maka pada saat Anda mau kolaborasi bisnis nih, tuangkan ekspektasinya apa kira-kira. Nah, maka apa saja yang perlu dicatat kalau nggak semua? Mari kita mulai. Pertama, kerjasama wajib dikelola dengan baik. Menurut data, 60-65% kemitraan strategi gagal, terutama akibat ekspektasi yang tidak realistis dan juga komunikasi yang buruk. Berawal dari sebuah keinginan kita kolaborasi bareng, visi yang sama, value yang sama, tapi komunikasinya buruk, ekspektasinya tidak disampaikan dari awal. Maka saya sering sampaikan mending pahit-pahitan di awal ya, ini gue tuh gini, kelemahan gue tuh gini, begini, begitu, sampaikan aja di awal. Lihat responnya, kalau ternyata di awal udah berat ya udah gak usah. Daripada iya di awal ujungnya ternyata jadi masalah. Maka sekali lagi mending terang-terangan di awal, daripada nanti belakangnya Anda jadi musuhan. Di total bisnis kompleks, hingga 17 kemitraan bisa bubar dalam 2-3 tahun. Sebagian besar mereka karena masalah internal. Katakanlah saya berkolaborasi karena bisa sama-sama menumbuhkan, saling menutupi. Iya, tapi masalahnya kalau masalah itu bisa jadi bubar. Bahkan silaturahmi bisa putus gitu. Nah, namun dari riset Upconsult, 80% kemitraan dengan struktur dan kejelasan berhasil jangka panjang. Kalau Anda jelas dari awalnya, ekspektasinya, cara komunikasinya, cara kerjanya, bagi tugasnya jelas dari awal nih gitu ya, insya Allah kedepannya akan manjang. Kerjasama ini balik lagi wajib dikelola dengan baik dan profesional, bukan atas dasar visi yang sama, bukan atas dasar value yang sama. Saya pernah suatu ketika saya berkolaborasi dengan seorang yang dia secara bisnis bagus, secara kompetensinya, visinya baik, value-nya juga sama, tapi ternyata cara komunikasinya, ternyata ekspektasinya, cara mainnya, karakternya kayaknya tidak gue banget ini. Apa yang terjadi? Hanya dalam seminggu kita sudahan. Ya begitulah ya. Intinya apa? Karena apa? Karena ekspektasi komunikasi tidak disampaikan di awal. Jelek-jeleknya itu gak disampaikan dari awal. Yang kedua, prinsip bagi hasil yang adil dan juga transparan. Model pertama adalah model bagi hasil. Udah jelas, misalkan Anda melakukan bagi hasil presentasi berapa persen dan berapa persen. Keputusan Anda, kebijakan Anda adalah keputusannya 60%, 40%. Nah, maka ya udah bagi hasil 60%, 40%. Kang, pertimbangannya berdasarkan apa sih? Tergantung dari value Anda. Intangible-nya juga, intangible-nya duitnya misalkan. Saya pribadi rata-rata macam-macam. Saya ada yang saham cuma di angka 18%. Saya ada yang saham cuma di angka 19%. Ada yang 40%, ada yang 70%, tergantung. Intinya adalah ngobrol aja di awal. Intinya ngobrol aja, terbuka aja di awal, bagi hasilnya seperti apa. Termasuk juga pada saat profit, bagi hasil itu apakah memang langsung dibagi atau nanti return earning dulu, itu sudah obrolin semua. Kenapa bisa jadi nanti, ya ternyata gue harap dibagi malah return earning, laba ditahan. Nah, kan jadi masalah. Padahal dia bisnisnya cuma itu doang. Yang kedua adalah sistem gaji dan bagi hasil. Ini bagi mereka yang mereka masuk dalam direksi jajaran, komisaris, bekerja juga gitu kan. Mereka ada gaji bulanannya. Walaupun bagi sebagian pemahaman gitu kan, seorang owner itu tidak boleh digaji. Tapi bagi sebagian pemahaman yang lainnya, kalau dia terlibat dalam kontribusi dalam menjalankan bisnis, itu wajar dong kalau ada gajinya, karena bagaimanapun butuh hidup gitu ya. Maka silakan nanti Anda tetapkan saja apakah polanya cuma model satu bagi hasil doang atau bagi hasil plus gaji. Atau tadi nomor 3, pembagiannya dinamis berdasarkan KPI yang disepakati. Sebagian keuntungan misalkan dibagi rata, sebagian dianggap sebagai bonus berdasarkan performanya. Misalkan 70% dibagi, 30%-nya dijadikan sebagai bonus untuk dibagi ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Ini fleksibel lah. Pokoknya kalau ngomongin soal tentang model pembagian hasil itu sangat fleksibel banget.
diobrolin aja. Tapi balik lagi, obrolinnya belak-belakan, buka-bukaan. Bilang kebutuhan hidup aku sebulan adalah 15 juta. Kalau ternyata profitnya di bawah itu, kan dia gak bisa hidup. Ya, maka gimana kira-kira keputusannya? Itu nomor 2. Jadi tentang prinsip bagasi dan transparansi. Poin nomor 3, konflik kerjasama. Jadi ketika Anda mengalami proses kolaborasi bisnis bareng partner Anda harus mengelola konflik ini dengan baik. Studi menunjukkan 39% kemitraan tidak punya strategi manajemen formal. Ini resiko besar. Nah, maka tugas kita adalah benar-benar paham tentang manage resikonya. Dampak fatal dari perjanjian ini akhirnya apa yang terjadi? Kabur. 75% bisnis mengalami perselisihan dalam profit sharing dan 50% masalah hingga pengadilan. Awalnya karena visi yang sama, karena value yang sama, ujung-ujungnya pengadilan. Maka ketika konflik ini muncul, harus gimana Kang? Pertama pastinya komunikasi secara rutin. Konflik sering muncul karena tidak adanya komunikasi atau miskom. Ya, maka ngobrol, selisih ngobrol. Kedua, apalagi manajemen harapan dan tujuan. Awal-awal kolaborasi ekspektasinya apa sampaikan. Jangan diam-diam baik gitu kan. Pada saat ada masalah nanti baru sampaikan. Nah, ini jadi masalah. Ketiga, tetapkan prinsip keadilan dan demokratisnya seperti apa. Prinsipnya apa saja yang harus dipahami. Misalkan seorang DWK Proyek itu, tadi ketika saya sebelum syuting, saya ketemu dengan salah satu tim saya disampaikan sama CEO saya bahwa Kang Dewa itu ngobrolnya ya cuek gitu kan, orangnya cuek, kadang nggak empati, kadang nggak peduli, kadang saklek. Itu disampaikan buruk-buruknya, supaya tadi nanti pada saat ring satu kita bisnis sama kita gitu ya, itu nggak baperan. Oh emang kayak begitu gitu. Nah Dewa tuh tadi posisinya dia kalau marah dia akan sampaikan, tapi marahnya dia paling marah adalah ketika dia mendiamkan misalkan. Itu harus ada tanda tanya. Nah itu poin penting, harus dipahami tuh bagaimana partner Anda tuh bersikap gitu. Itu yang kelemahannya disampaikan, positif juga disampaikan. Tapi Kang Dewa tuh begini, begitu, sampaikan juga. Nah rata-rata kita demi kolaborasi ini berjalan dengan baik, keburukannya tidak disampaikan. Ujung-ujungnya apa? Masalah di kemudian hari. Dan Anda juga harus punya exit plan yang jelas. Sebagian besar kemitraan itu partnership gagal karena nggak punya action plan yang jelas, at the end-nya mau gimana. Contoh kasusnya, salah satu platform besar di Indonesia namanya adalah Tokopedia. Mungkin Anda tahu, salah satu foundernya adalah William Tanuwijaya dan juga Leontinus Addison. Nah, pembagian peran yang sangat jelas dan saling melengkapi satu sama lain. William sang visioner, sementara Leontinus arsitek teknologinya. Yang sama juga kayak dulu tuh, mungkin Anda tahu ya, ada Apple gitu ya, Steve Jobs dengan Steve Wozniak gitu. Pembagian tugas, bagi-bagi tugas gitu ya. Nah, mereka fokus di bidang yang masing-masing. Visi yang sama, video yang sama, mimpi yang sama, membangun mall online. Ya, tentu kita tahu semua Tokopedia namanya gitu kan. Nah, ada kepercayaan penuh satu sama lain. Sebelum dibuka nih Tokped, mereka berdua sahabat. Fondasi itu menjadi sebuah krusial. Berdebat udah pasti ada, tapi balik lagi demi keberlangsungan, maka ada ego yang memang dikesampingkan. Nah, ini contohnya. Artinya apa? Sekali lagi, sangat umum di Indonesia bisnis partneran. Tugas kita adalah mengantisipasi agar partnernya nggak jadi masalah di masa depan gitu ya. Nah, berikutnya, apa checklist yang harus dilakukan agar praktik bagi hasil Anda bisa adil? Satu, teman, tulis kemitraan secara resmi. Apa itu artinya? Anda posisinya sebagai apa, harapannya seperti gimana, perannya apa, itu kudu dituliskan secara detail. Bahkan dalam legal, kawan-kawan, selain dari legal aspek di PT, mungkin Anda bikin namanya shareholder agreement-nya seperti apa. Itu nomor satu. Kedua adalah jelaskan rasio keuntungannya. Berapa kira-kira profit kita yang akan kita dapatkan setiap bulannya, ya dari segi katakanlah base skenario-nya, sampaikan juga worst case skenario-nya, sampaikan juga moderate-nya. Ketika cuan itu dapat di presentasi bagi hasilnya, berapa yang moderate earning, berapa yang akan dibagikan. Itu penting. Nomor 3, update perjanjian secara berkala. Katakanlah ini memang sesuatu yang memang rada gimana gitu kalau di Indonesia, tapi penting. Tiap tahun mungkin kita kudu cek apa yang kurang, apa yang perlu dibaiki dan seterusnya, dicek aja supaya bisa lebih baik ke depannya. Yang keempat adalah komunikasi wajib rutin. Mungkin cara komunikasi Anda lewat apa? Lewat WA, lewat telepon, lewat kopdar, lewat ketemu, itu penting. Ada partner saya yang hobinya itu ketemu aja mulu. Ya saya pribadi yang nggak suka ketemu gitu kan. Ya nggak nyambung, udahan aja udah mending gitu ya. Nah gitu-gitu ya, tolong dipastikan komunikasinya paham dan rutin, dan medianya apapun bebas. Dan terakhir adalah siapkan aturan solusi konfliknya seperti apa. Ketika semua ini terjadi, tuangkan semua dalam legal aspek supaya tidak konflik di masa depan. Sekali lagi teman-teman semua, kerjasama bisnis ini bisa menjadi sebuah jalur cepat untuk sukses, tapi bisa jadi jalur cepat juga untuk bisa menghancurkan hubungan persahabatan dan juga silaturahmi Anda. Maka bagi Anda yang mau bisnis partneran, kolaborasi, kerjasama, hati-hati. Bagi Anda yang punya pengalaman, boleh ceritakan di kolom komentar. Bagaimana pengalaman Anda pada saat partnership, ya hal yang tidak nyaman, tidak enak, ceritain lah supaya jadi pelajaran buat yang lainnya juga. Kalau Anda punya request materi khusus juga silakan komen di kolom komen. Kalau Anda suka silakan di like dan pastikan subscribe juga supaya nambah subscriber saya. Sampai jumpa di video berikutnya.